Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Didik Science. Nah, semoga para penonton saya dalam kondisi sehat walafiat dan selalu bersyukur dengan kondisi yang Anda sekarang ini. Ya, semoga sehat walafiat. Ya, dalam video kali ini saya akan bercerita membahas tentang soal fisika yang terkait dengan medan listrik. Di video ini akan saya bahas dua buah soal dan akan kita kerjakan secara manual dan dengan menggunakan kalkulator MATLAB yang pernah saya buat, yang linknya ada di pojok kanan atas ini. Oke, tidak usah panjang lebar, takut videonya terlalu lama. Mari kita mulai. Nah, oke. Soal yang pertama akan kita bahas adalah seperti ini. Dua muatan QB yang besarnya main 9 mikrocoulomb dan QC sebesar 12 mikrocoulomb ditempatkan di titik-titik sudut segitiga siku-siku. Oke, seperti pada gambar di bawah itu. Tentukan kuat medan listrik yang dirasakan di titik A. Nah, kita tentukan dulu nih, kita hitung secara manual dulu ya. Ini udah saya kerjakan untuk mempersingkat waktu. Nah, di titik A itu terkena dua buah medan dari muatan C dan muatan B. Nah, di muatan C ini muatannya muatan positif 12 mikrocoulomb, sedangkan di muatan B minus 9 mikrocoulomb. Ternyata di sini segitiga siku-sikunya membentuk triple Pythagoras 3, 4, 5 ya. Nah, titik A ini ada dua buah medan. Yang pertama kita lihat dulu gambar medannya. Mungkin kita lihat dulu terhadap titik C, muatan C. Nah, muatan C, muatan apa di sini? Muatan positif. Jika dia muatan positif, ingat kembali teori medan listriknya, muatan positif, arah medannya itu adalah keluar. Nah, sehingga di titik A, arah medan terhadap titik C, muatan positif ini itu adalah keluar dari muatan. Jadi kita gambar patokannya ini A keluar seperti ini. EC saya gambar dengan warna merah. Kemudian titik B, bukan titik, muatan B. Nah, muatan B di sini terhadap titik A, karena B di sini adalah muatannya muatan negatif. Jadi kita tarik dari A menuju B, karena muatan negatif arah medannya adalah menuju muatan. Jadi dari titik A kita tarik menuju muatan B. Oke, gambarnya seperti itu. Jadi di sini ada dua buah vektor, EC warna merah dan EB warna biru. Dia membentuk sudut berapa? 90 derajat. Nah, ingat penjumlahan vektor. Kita mempunyai perumusan, sudah saya tulis di sini. Jadi saya tulis resultan totalnya, ini besarnya EA sama dengan, jadi situ EB kuadrat ditambah EC kuadrat ditambah 2EB EC cos theta, dimana tetanya adalah ini sudut antara dua buah vektor. Ya, sudutnya di sini 90 derajat. Oke, kenapa saya lebih umum ini, memperumumkan ini daripada kita pakai nanti Pythagoras bisa, ataupun penjumlahan secara vektor pakai IJK itu juga bisa. Ini karena arahnya kita juga anak SMA, ini lebih umum ketika ketemu dua buah vektor. Nah, oke, diketahuinya mungkin sudah Anda lihat seperti ya terletak di layar Anda. Kita hitung masing-masing karena resultannya seperti ini ya. EB nya seperti apa ya, kita hitung masing-masing. EB ini ya, EB arahnya ke arah B, jaraknya berapa? 3 cm. Oke, ini saya ubah ke meter. Jadi perumusan EB nya K QB per RAB kuadrat. K nya adalah 9 QB nya adalah 9 mikrocoulomb. Ingat, tanda muatan tidak diikut dalam perhitungan. Kemudian jarak titik terhadap muatan adalah 3 kali 10⁻²,
meter ya, ini udah dalam satuan meter, kuadratkan. EB kita hitung totalnya adalah ini 9 kali 10 pangkat 7. Kita lanjut ke SC K QC per R CB kuadrat. Kok CB ya? Ini salah tulis ini, seharusnya AC. AC kuadrat. Ini saya benarkan sekalian ya. AC. Nah, di sini kita hitung K-nya 9 kali 10 pangkat 9, QC-nya adalah 12 mikrokulom, ya 12 kali 10 pangkat 6, sedangkan jarak titiknya terhadap muatan adalah 4 cm, kita ubah ke meter, 4 kali 10 pangkat min 2 kita kuadratkan, dan kita hitung hasilnya adalah seperti itu, 27 per 4 kali 10 pangkat 7 Newton per kulom. Nah, di sini udah kita hitung semuanya, EB EC sudah ada, tinggal kita masukkan ke rumus resultan ini. Nah, tinggal kita masukkan. Nah, di sini saya langsung menggunakan kalkulator sedikit ya. Nah, kalkulatornya tidak tertampil di video ini, Anda silakan coba sendiri. Nah, oke, kita masukkan angkanya. EB kuadrat berarti 9 kuadrat. Saya kenapa 10 pangkat 7 nya tidak saya ikutkan? Ya, kita tinggal mengikutkan saja. Kita ambil depannya saja ya. 9 kuadrat ditambah EC kuadrat 27 per 4 kuadrat ditambah 2 dikalikan EB nya ini 9 dikalikan dan seterusnya dikalikan yang terakhir ini cos 90 derajat. Theta tadi apa? Sudut yang dibentuk antara kedua buah vektor. Nah, ini sudutnya 90 derajat, sehingga kalau cos 90 derajat adalah 0, sehingga bagian ini yang sebelah kanan sendiri bisa kita abaikan. Set itu 0 ya, sehingga rumusannya mirip dengan Pythagoras, temu 9 kuadrat ditambah 27 per 4 dikuadratkan, hasilnya segitu 126,5625. Yang besarnya adalah kita akarkan 11,25. Jangan lupa masih ada 10 pangkat 7, itu pasti mengikuti terakhir. Oke ya, jadi di situ 10 pangkat 7 dikalikan 11,25. Baik, kita lakukan perhitungan dengan MATLAB. Nah, MATLAB-nya sudah pernah saya buat, yaitu apa kemarin? Oh, ini medan listrik 2. Kita buka. Oke, kita run program. Nah, untuk mempermudahnya saya sudah buat apa namanya filenya dalam JPG di situ. Itu soal pembahasan 1 di sini. Nah, oke, kita mulai ya. QB ini saya tulisnya untuk Q1, berarti saya tulis saja di sini 9 eksponen min 6. Ini artinya 9 kali 10 pangkat min 6. Kemudian Q2 nya adalah 12 min 6 juga. Nah, R1 karena di sini QB terhadap ini berarti R1 nya adalah 3 ya, cm, berarti 3 kali pangkat min 2. Kemudian R2 nya ini 4 cm, 4 min 2. Sudutnya tadi kita udah coret-coret, ternyata sudutnya adalah yaitu tadi antara kedua buah vektor, sudutnya adalah 90 derajat. Untuk program MATLAB program ini sudah ada di video sebelumnya, silakan Anda cek di pojok kanan atas juga ada. Ya, kita cuma resultan, kita hitung berapa di situ, 1,125 kali 10 pangkat 8. Oke, kita lihat lagi di sini. Nah, kok bentuknya beda ya? Wajar lah beda.
Ini 1,125, ini 11, ini kalau kita tulis ini sama saja dengan berapa ini? Kan mundur komanya 1,125 kali 10 pangkat 8. Sama hasilnya ternyata. Jadi program yang kita buat beberapa hari yang lalu ternyata benar untuk menghitung seperti ini. Oke, itu contoh yang pertama. Kita lanjut lagi untuk contoh yang kedua. Oke, di sini ada soal yang kedua. Dua buah muatan listrik diletakkan terpisah sejauh 0,4 meter. Muatan masing-masing adalah min 2 kali 10 pangkat min 6 dan plus 4 kali 10 pangkat min 6. Tentukan besar kuat medan listrik dan arah medan listrik pada titik yang terletak di tengah-tengah kedua muatan tersebut. Oke, kita perlu coret-coret kalau menggunakan kalkulator MATLAB tadi. Coret-coretnya kalau di sini kita cuma perlu gambar arah medan listriknya saja. Ini hitungan manualnya, kalian saya tampilkan. Nah, kita gambar arah medan listriknya untuk masing-masing ini. Ada titik P sama Q, P-nya sebelah kiri, Q-nya sebelah kanan. Kemudian titik tengahnya di sini saya gambar warna merah ini. Nah, kita gambar arah medan listriknya. Nah, kita mulai dari P dulu. Titik P, muatan P itu bermuatan negatif, sehingga dari titik tengah ini arah medannya kemana? Ke arah muatan P, artinya dia arahnya ke kiri. Yang saya gambar warna orange, ungu. Warna ungu ini ya, yang saya gambar dengan warna ungu. Oke, kemudian muatan Q kita gambar di tengah-tengah terhadap Q. Muatan Q tadi muatannya positif, berarti menjauhi si muatan Q, muatan positif atau keluar. Jadi titik merah ini kita keluarkan dari, ya arahnya keluar dari muatan Q, artinya dia arahnya ke kiri. Nah, sehingga dari situ kalau kita menggunakan kalkulator MATLAB sudah cukup sebenarnya sini. EQ, EP sama jarak kedua, jarak titik terhadap muatan sudah diketahui, nggak masalah. Dan satu lagi adalah sudut. Sudut di sini adalah 0 derajat. Ya, kenapa 0 derajat? Ya, di sana ada ada EP arahnya ke kiri, sama EQ juga ke kiri. Oke, EQ-nya pulpen saya, EP-nya adalah si tangan saya. Arahnya kemana ini? Berhimpit kan? Kalau berhimpit di sini artinya 0 derajat. Nah, kalau misalkan ini sudut yang lain, dua buah vektor, ini tadi ini 90, kemudian kalau begini ini adalah 180. Nah, bagaimana kalau begini? Boleh bisa cari yang sudutnya terpendek, terkecil, terpendek. Oke, dari hitungan manual kita di sini gunakan rumus yang sama seperti nomor 1 tadi. EP, di situ saya sebutnya E saja. Itu sama dengan akar dari EP kuadrat tambah EQ kuadrat ditambah 2 kalikan EP kalikan EQ kalikan kosinus theta, dimana sudutnya adalah 0. Kita hitung masing-masing EP ternyata menghasilkan 4,5 kali 10 pangkat 5, sedangkan EQ 9 kali 10 pangkat 5. Nah, kita masukkan ke rumus itu 4,5 kuadrat tambah 9 kuadrat dan seterusnya, ternyata menghasilkan dari sini 13,5 kali 10 pangkat 5. Ya, cara perhitungannya mirip kayak nomor 1 tadi, cuma di sini beda sudutnya saja. Baiklah, kita langsung ke MATLAB-nya. Dari program saya kemarin kita reset di sini. Ini saya ubah, soalnya sudah saya persiapkan. Pembahasan 2 open. Oke, muatan 1 adalah 2 X min 6 ya. Kemudian di sini Q2-nya adalah 4 E min 6. R1-nya adalah berapa tadi? 0,2 ya.
0,2, 0,2, ini juga sama 0,2, sudutnya 0 pas di situ. Kemudian kita langsung lakukan perhitungan. Kita lihat hasilnya. Di sini 1,35 kali 10 angkat 6 ya. Boleh hasilnya seperti itu, atau ini kita ubah bentuknya ya. Ini boleh, jadi kita bentuk ubahnya seperti itu, sama 1,35 kali 10 pangkat 6, satuannya Newton per Coulomb. Nah, ternyata dari kalkulator yang saya buat bisa saya gunakan untuk berbagai macam tipe soal yang lumayan lah. Yang penting ada dua buah muatan, dua buah muatan, dan yang kita cari 1 titik. Oke, sampai sini dulu pembahasan soal fisika listrik magnet terkait medan listrik. Semoga video ini ada manfaatnya. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jika ada pertanyaan silahkan sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.